Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada tugas apa nih? Mari kita cek. Oh iya, tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Budiman MPD. Perkenalkan, nama saya Penti Patona, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas 3C. Dalam video ini, saya akan memperkenalkan profil singkat Institut Agama Islam Cipasung. Kalian tahu nggak sih, dulu sebelum kampus ini bernama IAIC, namanya adalah Perguruan Tinggi Islam Cipasung, disingkat PTI Cipasung. Dengan izin Kepala Biro Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama RI melalui suratnya tanggal 25 September 1965 nomor BB strip XII garis miring 2B garis miring 34 strip 11 garis miring 65, maka Perguruan Tinggi Islam Cipasung berubah menjadi Institut Agama Islam Cipasung atau IAIC. Dan pada saat itu sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi, di mana secara bertahap program sarjana muda ditiadakan. Maka mulai tahun akademik 1984-1985, Institut Agama Islam Cipasung mulai menyelenggarakan program sarjana S1. Ada apa aja sih di IAIC itu? Ada beberapa fakultas di Institut Agama Islam Cipasung. Yang pertama adalah Fakultas Tarbiyah, disahkan dengan Surat Kepala Biro Perguruan Tinggi Agama Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI nomor 53 garis miring B strip XII strip 2 strip SWT strip 65. Ujian Negara Sarjana Muda pertama kali dilaksanakan pada tahun 1969 dengan Surat Direktorat Perguruan Tinggi Agama dan Pesantren Luhur nomor DD garis miring PTA garis miring 3 garis miring 1301 garis miring 1969. Pada tahun tersebut, Institut Agama Islam Cipasung pertama kali dapat mengeluarkan sarjana muda negara. Pada saat ini ada 3 jurusan di dalam Fakultas Tarbiyah, 1 Pendidikan Agama Islam atau disingkat dengan PAI, 2 Pendidikan Bahasa Arab atau disingkat dengan PBA, dan 3 Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam atau disingkat dengan BKPI. Dan yang keempat adalah Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau disingkat dengan PG PAUD. Yang kedua adalah Fakultas Syariah. Pada tahun akademik 1984-1985 didirikanlah Fakultas Syariah. Setelah perjalanan selama 3 tahun, program sarjana muda Fakultas Syariah telah memenuhi persyaratan akademik dan materi sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 Tahun 1984. Dengan demikian, maka pada tahun 1986 Fakultas Syariah mendapat status terdaftar bagi program sarjana muda dengan SK Dirjen Bimbaga Islam Nomor 37 strip I strip 1986. Sehingga pada tahun tersebut sudah dapat mengeluarkan sarjana muda negara. Ada 2 jurusan dalam Fakultas Syariah. Yang pertama, Ekonomi Syariah atau disingkat dengan Ekosi, atau yang kedua, Hukum Pidana Islam atau disingkat dengan HKI. Dan yang ketiga adalah Fakultas Dakwah. Awalnya Fakultas Dakwah ini bernama Fakultas Usuluddin yang kemudian berubah menjadi Fakultas Dakwah, dan berdirinya fakultas ini berbarengan dengan perubahannya nama PTI Cipasung menjadi IAIC, dan perhatian dan kepercayaan masyarakat pun bertambah. Ada 1 jurusan di fakultas ini, yaitu Komunikasi dan Penyiaran Islam, disingkat dengan KPI. Selain ruang perkuliahan, ada beberapa fasilitas yang disediakan di IAIC. 1. Tentunya ada sarana ibadah yang memudahkan kita untuk beribadah kapan saja tanpa harus mencari-cari ke tempat jauh. Biasanya kami memanfaatkan masjid ini bukan hanya untuk beribadah saja, untuk melepas penat usai melaksanakan kegiatan belajar pun sesekali kami ke sini. Yang kedua, halaman yang cukup luas. Halaman ini bisa disebut halaman serbaguna karena dapat difungsikan sebagai tempat parkir dan juga untuk kegiatan mahasiswa di luar kelas.
Yang ketiga, aula, sebuah ruangan luas yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Hadirnya aula ini sebagai ruang serbaguna, bisa digunakan untuk keperluan mahasiswa dalam mengadakan seminar, pengenalan mahasiswa baru, atau untuk wisuda. Aula ini punya kapasitas lebih dari 1.000 orang. Kapasitas ini dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan kampus dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan, memenuhi berbagai fasilitas yang menunjang, dan bagi para mahasiswanya adalah penting karena salah satu penilaian sebagai kampus berawal dari fasilitas yang berujung pada nilai akreditasi yang baik. Nah, yang keempat, gedung rektorat. Sederhananya, rektorat adalah kantor rektor beserta jajaran pimpinan tinggi. Untuk itu, di tempat ini kamu bisa menjumpai mereka, para pemimpin tinggi kampus bersama dengan staf bekerja di rektorat sesuai dengan bagiannya. Di gedung ini, rektor menjalankan tugas dan wewenangnya. Dan yang kelima, ruang perpustakaan. Ilmu tidak hanya disampaikan oleh seorang dosen saja, tetapi ada pula rujukan dari berbagai pakar dunia yang berkecimpung di bidangnya. Semua teori tersebut bisa disimak melalui berbagai karya yang tertuang dalam buku. Institut Agama Islam Cipasung menyediakan perpustakaan untuk para mahasiswanya agar mempermudah mereka mencari sumber yang akurat dan terpercaya. Yang keenam, laboratorium komputer merupakan sarana praktek bagi mahasiswa untuk memahami aplikasi komputer. Laboratorium komputer diberikan pada saat mahasiswa mengikuti mata kuliah komputer. Oke, sekarang waktunya aku pulang dari kampus. Seperti biasa, kami tidak lupa untuk jajan terlebih dahulu. Hehe. Biasanya di depan kampus IAIC banyak pedagang yang berjualan di sana. Mungkin karena mereka tahu mahasiswa yang habis belajar akan lapar. Sekian profil singkat dari Institut Agama Islam Cipasung. Saya tahu banyak kesalahan dan kekurangan, namun yang saya harapkan adalah kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya saya bisa tidur nyenyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.